Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Sophia, Prodi PAI 52, STAI Hubul Watonduri, akan memaparkan hasil PowerPoint saya dari tugas saya yang berjudul Administrasi Pendidikan. A. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, di dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan. Beberapa unsur pokok di dalam administrasi pendidikan ialah: 1. Adanya sekelompok manusia atau sedikitnya 2 orang. 2. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. 3. Adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan atau kegiatan kerjasama. 4. Adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. B. Manajemen dan administrasi pendidikan. Istilah manajemen lebih terkenal dan umum dipakai dunia perusahaan atau ekonomi daripada di dalam dunia pendidikan. C. Administrasi pendidikan dan administrasi sekolah. Dalam pasal 1B yang baru lalu dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Dan administrasi sekolah yang kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, sekolah lanjutan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. D. Skope atau bidang gerapan administrasi pendidikan. Secara lebih terperinci, bidang gerapan administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Administrasi tata laksana sekolah. 1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha. 2. Otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. 3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah. 4. Masalah perlengkapan dan pembekalan. 5. Keuangan dan pembukuannya. B. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Hal ini meliputi: 1. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru. 2. Organisasi personel guru-guru. 3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. 4. Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. C. Administrasi murid meliputi: 1. Organisasi perkumpulan murid. 2. Masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. 3. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid. D. Supervisi pengajaran. Hal ini meliputi: 1. Usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai-pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. 2. Usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam belajar dan mengajar yang lebih baik. 3. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. 4. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. 5. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru. E. Pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah semua kegiatan
pendokumentasian atau pencatatan kegiatan sekolah agar tersusun rapi dan mudah untuk dibaca. Pada bidang sarana dan prasarana seperti pengadaan barang-barang, pembelian alat, kebersihan kelas, pengecatan dinding sekolah, memerlukan perencanaan yang baik agar dana tersedia sesuai anggaran serta dalam peningkatan kompetensi guru. Perlu adanya program supervisi guru dan pelatihan agar keahlian guru semakin hari semakin meningkat. Untuk melaksanakan program itu, semua diperlukan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik. Untuk melaksanakan program itu, semua diperlukan komunikasi yang jelas dan koordinasi yang baik, serta dilakukan secara terus-menerus dengan teratur. Oleh karena itu, setiap akhir tahun dibutuhkan adanya evaluasi berdasarkan administrasi untuk menilai perencanaan yang telah dilaksanakan, agar bisa diperbaiki untuk kedepannya. Semua kegiatan administrasi pendidikan akan berjalan lancar jika pelaksanaannya melalui proses yang mengikuti garis fungsinya. F. Fungsi-fungsi pokok administrasi. Proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, organisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepengawasan, pembiayaan, dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Berikut adalah fungsi-fungsi tersebut. Lebih jelasnya, A. Perencanaan atau planning. Setiap program ataupun konsepsi memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Sebelum dilaksanakan, perencanaan adalah suatu cara yang menghampiri masalah. Dalam penghampiran masalah itu, si perencana berbuat perumusan apa saja yang harus direncanakan atau dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. B. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Pengorganisasian ialah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang yang sehingga terwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian atau koordinatif, adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang yang memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Komunikasi ialah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Kepegawaian atau staffing. Sebenarnya fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan sejak penyusunan perencanaan pengorganisasian. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanannya adalah personal itu sendiri. Pembiayaan atau budgeting. Pentingnya biaya atau pembiayaan bagi setiap organisasi. Tanpa mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.